Dia memainkan pisau di tangannya. Sederet kimbap dipotong dengan indah. Selain itu potongan kimbap sangat tipis. Pisau itu seperti terbang lagi. Lobak kimchi, daging ham asap, seketika berubah menjadi bunga dengan cepat. Produk akhirnya jadi seperti ini, dan juga ini. Begitu indah sehingga pelanggan tidak bisa menahan dan terus makan. Begitu hebat membuat para penggemar berteriak di luar toko. Anda pasti berpikir pria ini koki papan atas bukan? Bukan. Dia adalah seorang pria dengan demensia. Dia adalah pembunuh nomor 1 di Korea. Sehari sebelumnya, pembunuh ini, Hyung-wook untuk menghindari pemeriksaan polisi, bersembunyi di pemandian umum. Ngomong-ngomong, dia juga ingin mandi. Siapa tahu, karena sebuah sabun membuat Hyung-wook terjatuh ke lantai. Seorang pria muda yang memiliki kunci menukar dengan miliknya. Jadi, Hyung-wook dibawakan pakaian pemuda itu bersamanya ke rumah sakit, menunggu sampai Hyung-wook bangun. Dia menemukan bahwa dirinya hilang ingatan. Jadi keliru menganggap dirinya sebagai pemuda itu. Pada saat pembayaran biaya rumah sakit ia menemukan bahwa dirinya sangat miskin, tanpa uang sepeser pun. Untungnya, ada seorang gadis bernama Rina yang membawanya ke RS. Merasa simpati, bukan hanya membayar biaya pengobatannya, dia juga memberi tumpangan pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Rina menanyakan berapa umur Hyung-wook. Hyung-wook mengeluarkan tagihan RS. Dia tidak yakin. Di sana tertulis ia berumur 32 tahun. Rina membelalakkan matanya karena terkejut. Bagaimanapun, wajah ini menua terlalu cepat. Tapi dia masih berbicara dengan jujur. Maka Anda tidak akan menjadi lebih tua di masa depan. Menunggu sampai Hyung-wook kembali ke rumahnya. Baru saja Rina memasuki pintu, dia terkejut. Kamar Hyung-wook berantakan seperti peternakan babi. Meskipun Hyung-wook kehilangan ingatannya, tetapi kemampuan untuk mengontrol dengan cepat sebagai seorang pembunuh tetap ada. Dia melihat sekeliling dan segera menemukan sebuah foto yang sudah dibakar. Sebuah tali yang menggantung. Dia salah mengira bahwa dia tidak sengaja mencoba bunuh diri. Pada akhirnya, Rina harus pergi karena pekerjaan mendesak. Hyung-wook berada di rumah pemuda itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah membersihkan toilet. Membuat ruangan terlihat seperti baru lagi. Dia bahkan menuliskan situasinya, menganalisa dengan cermat. Pada titik ini, dia menemukan bahwa situasinya sangat buruk. Tabungan hanya tersisa 2.000 won. Dia pergi mencari tetangga untuk menanyakan situasinya. Tetapi tetangga itu langsung mengatakan kepadanya, tidak mau beli. Tampaknya Hyung-wook pertama kali terlihat sangat miskin. Seringkali mencari tetangga untuk menjual barang. Dia tidak sengaja bertemu dengan seorang tetangga berandalan. Orang ini hanya mengucapkan beberapa kalimat dan kemudian memukuli orang. Tanpa diduga, Hyung-wook secara alami bereaksi dalam sekejap mata. Keterampilan ini tidak buruk. Selain bisa bertarung, Hyun-wook juga menyadari dia bisa menggunakan pisau dengan baik. Rina yang melihatnya, dengan antusias, datang ke rumah saya sebagai koki. Mengukir bunga, menyusun piring, membuat es batu. Kemampuan Hyung-wook sangat hebat. Bahkan tidak lama kemudian, dia bekerja di restoran Rina. Menjadi terkenal di internet. Rina bertanya pada Hyun-wook bagaimana dia bisa menggunakan pisau dengan baik. Hyun-wook hanya bisa merasakan dan menggunakan kemampuannya. Hanya dengan memegang pisau. Gairahnya meledak. Tanpa diduga, malam ini, Hyun-wook menemukan tonggak sejarah di kalender. Pergi ke suatu tempat untuk syuting. Pada saat ini dia berkata, sebelum demensia mungkin ia adalah seorang aktor. Tapi sepertinya dia mendapat peran yang tidak beruntung. Berakting dalam adegan dipukuli, dia tidak bisa menahannya lagi. Tindakannya memukuli orang terlalu berat. Membuat sutradara sangat marah hingga dia memecatnya. Tapi Hyun-wook tidak menyerah begitu saja. Dia kembali ke rumah mencoba untuk melatih tubuhnya. Kemudian di atap rumah dia mencoba melatih naskah perannya. Melatih keterampilan akting dasarnya. Kesempatan itu telah tiba. Hari ini, dia memainkan peran sebagai pelayan seorang kakak laki-laki. Berakting dengan sangat lancar. Dialog yang jelas dan kuat. Langsung mendapat apresiasi dari sutradara. Pertama, dia memberinya lebih banyak peran, kemudian dia dipromosikan menjadi peran pendukung pria. Karir akting berjalan mulus. Dia dan Rina setelah beberapa saat berhubungan. Juga secara bertahap timbul perasaan.
Tetapi pada saat ini, Huinwook ingat akan identitasnya. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Membawa misi, dia segera kembali ke rumahnya. Kemudian ia mendapati seseorang ada di rumahnya, menggantikan kehidupannya. Pria ini, Jae-sung akan bunuh diri. Dia dikritik oleh pemilik rumah karena bau. Dia marah dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Pertama dia pergi ke pemandian umum. Dia tidak tahu bahwa, di pemandian umum, pertemuan itu tiba-tiba muncul. Seorang bos dengan uang yang banyak, jatuh terpeleset dan pingsan. Jae-sung, sebelum dia meninggal, ingin hidup sedikit mewah. Diam-diam dia menukar kunci lokernya, memegang dompet paman itu, dan menggunakan jasnya, juga kacamata hitam, keluar dengan sombong. Pertama dia mencari pemilik apartemen, segera memberikan dia uang, dan kemudian dengan sangat sombong berkata padanya, "Tidak perlu mencari saya lagi." Kemudian, menekan remote di tangannya, membuka pintu mobil mewahnya, menyetir mobil ke restoran, di mana ia masih berhutang, membayar satu persatu. Dia datang ke hadapan gadis yang diam-diam dia cintai, ingin berkencan dengannya. Gadis itu segera memberitahunya, "Saya sudah menikah." Jae-sung hanya bisa menahan rasa sakit untuk memberi selamat padanya. Melewati hal semacam ini, akhirnya, Jae-sung menyadarinya. Kehidupannya yang gagal, tapi bukan karena hari ini yang berubah. Dia pergi ke rumah sakit, ingin mengembalikan status palsu ini kepada paman itu. Tidak terkira, menemukan bahwa paman ini telah kehilangan ingatannya. Hati Jae-sung sekali lagi sepertinya harus berubah. Memutuskan untuk melanjutkan kehidupan orang ini dengan uangnya. Dia mengikuti instruksinya, untuk masuk ke rumah mewahnya. Di dalamnya tidak ada seorang pun. Sebesar istana, ruang pakaiannya juga lebih besar dari rumahnya. Dia duduk di sofa dengan sangat gembira, menyalakan TV. Dia tidak tahu, di TV, muncul seorang gadis cantik. Jae-sung segera menyesuaikan gaya rambutnya. Ini bukan acara TV, ini kamera. Tapi dia tidak banyak berpikir. Ia sangat gembira. Seperti ini, Jae-sung menjalani kehidupan yang indah di mansion. Pesan makanan dari luar, menonton gadis cantik yang melakukan yoga. Tapi hari ini dia membuka matanya dan melihat gadis di kamera itu bunuh diri. Dia sangat ketakutan dan melompat. Segera menelepon polisi, tapi hanya berbalik dan menemukan si cantik sepertinya bunuh diri lagi. Bunuh diri, apakah ini palsu? Bagaimana dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan gadis itu? Tapi semakin banyak simpati untuk gadis ini. Hari ini, dia selesai memesan makanan. Ingin minum sebotol anggur. Namun secara tidak sengaja menabrak mesin. Membuka ruang interior. Di dalam ruang interior, ada banyak jenis senjata yang tak terhitung jumlahnya. Semua jenis identitas polisi atas nama paman. Ada juga dokumen yang sangat detail tentang gadis itu. Di dalam dokumen tertulis, setelah si gadis melapor ke perusahaan, dia menghilang. Jae-sung berpikir bahwa, paman adalah seorang polisi, melindungi gadis yang cantik ini. Hari ini dia sekali lagi menyaksikan gadis cantik itu bunuh diri. Kemudian terdengar gadis itu terjatuh sejenak. Dia kemudian mendengar suara. Sepertinya gadis itu hidup di lantai atas. Ingin melihat dengan matanya sendiri. Jae-sung jatuh hati padanya. Pergi ke supermarket untuk berpura-pura bertemu dengan si gadis cantik secara tidak sengaja. Pergi makan malam dengan berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan gadis itu. Tidak masalah memberikan hadiah kecil. Sering bolak-balik, dua orang memutuskan untuk menjalin hubungan cinta. Mengapa di saat Jae-sung menemukan cintanya, tiba-tiba telepon paman berdering. Jae-sung menjawab telepon dengan ragu. Orang di telepon bertanya kepada paman kapan dia akan menyelesaikan misinya. Jae-sung mendengarnya dan tidak tahu apa-apa. Namun mendengar lawan bicaranya, dia tidak mengetahui paman seperti apa. Kejadian tersebut juga terkait dengan gadis ini. Jae-sung Lian menggunakan masker dan topi, mengumpulkan keberanian untuk pergi ke tempat itu. Dia tidak tahu bahwa semua orang di sana sangat ketakutan dengannya. Tidak berani melihat matanya. Dia bergerak perlahan. Yang lainnya takut dan menghindar. Jae-sung dan semua orang berbicara sebentar sebelum dia mengerti. Ternyata, paman ini adalah pembunuh terhebat di Korea. Jadi itu alasan mengapa semua orang takut dengannya. Dan gadis cantik itu adalah orang yang dicari mereka. Target dari pembunuhan ini. Jae-sung pergi dengan ketakutan. Dia kembali ke rumah.
mengambil kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran pada gadis ini. Tapi pada saat ini, bel berbunyi. Itu adalah paman yang sudah ingat kembali identitasnya. Jae-sung dengan cepat memohon padanya, dan menyuruh gadis itu untuk segera pergi. Namun gadis itu bukan hanya tidak kabur, tapi tinggal dan berbicara dengan paman seperti kenalannya. Pembunuh aneh ini, 10 besar dalam peringkat pembunuh. Semua ini adalah identitasnya yang berbeda. Misinya tidak pernah gagal, tapi selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah membunuh orang. Setiap saat, dia menerima perintah seseorang yang ingin membunuh. Dia akan menghubungi target terlebih dahulu, membantu mereka melarikan diri dengan berpura-pura mati, memberikan mereka satu kehidupan lagi. Kali ini target si pembunuh adalah gadis cantik ini. Dia dan si gadis telah membahas rencana mereka. Tapi waktunya sudah dekat. Kemudian paman pembunuh itu kehilangan ingatannya. Menunggu sampai dia kembali ingatannya. Kemudian ternyata sangat buruk. Seorang pria muda, Jae-sung, menyamar untuk menggantikan pamannya bersama dengan gadis ini. Tetapi semua ini, bos yang memesan tahu dengan jelas. Sekarang gerombolan pembunuh ini telah menghubungi pembunuh lain, bermaksud membunuh keduanya. Untungnya, ini adalah identitas paman lainnya. Paman segera pulang, memberitahu gadis itu untuk segera kabur. Namun si gadis tidak setuju untuk meninggalkan Jae-sung dan melarikan diri sendirian. Selain itu, Jae-sung tidak ingin melibatkan gadis ini. Mungkin cinta yang tulus di antara mereka berdua. Apakah bos ingat, ketika dia kehilangan ingatannya? Perasaannya dengan Rina. Pembunuh dingin ini juga merasa tergerak. Untuk menyelamatkan dua orang dalam masalah ini, dia mulai mengarahkan drama besar. Setelah mereka bertiga bersiap, paman menghubungi bosnya. Besok jam 10, bawa 1 miliar won ke tujuan yang telah ditentukan. Anda akan melihat kematian gadis itu dengan mata kepala Anda sendiri. Paman tahu bahwa kali ini sangat berbahaya. Dia mencari Rina, gadis yang ia cintai ketika dia kehilangan ingatannya. Secara resmi mengucapkan selamat tinggal padanya. Keduanya putus dengan sedih. Waktu berlalu begitu cepat. Keesokan harinya, bos pergi ke tempat kejadian. Keinginan membunuhnya masih ada. Para bos tidak berani mendekat. Jae-sung berteriak dengan lantang. Saya tidak tertarik pada pembunuhan. Kalian ingin lihat, Engjo ini dibunuh oleh orang yang paling dipercaya. Bagaimana rasanya? Selesai berbicara, pisau menusuk tubuhnya. Jadi, para bos mengatakan itu. Pembunuh pertama menyukai gadis itu. Karena momen ini, menakut-nakuti mereka sampai-sampai tidak bergerak. Tapi Jae-sung pura-pura membunuhnya. Menarik gadis itu ke sudut. Menusuknya lagi. Menghilangkan keraguan para bos. Pada saat ini, pembunuh yang sebenarnya muncul. Sekarang dia berpura-pura menjadi seseorang yang diundang bos. Membunuh dirinya sendiri. Paman dan Jae-sung berpura-pura bertengkar. Para bos melihatnya tidak bergerak. Lalu, di saat yang tepat, Jae-sung pergi ke tempat yang ditentukan. Bersiap untuk mencapai akhir. Pacar paman, Rina tiba-tiba muncul. Paman itu takut akan terjadi sesuatu. Segera berteriak, "Siapa perempuan ini? Cepat suruh dia pergi." Rina sudah gila. Saat melihat bintang, kau memanggilnya gadis manis. Sekarang dia seperti ini. Dia langsung naik dan menariknya pergi. Paman tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Hanya bisa memberi isyarat pada matanya kepada Jae-sung. Tusuk aku dengan pisau. Untungnya, Jae-sung tidak bodoh. Memahami maksud paman. Pisau ditusukkan. Ditusuk langsung ke perut paman. Ia mengambil kesempatan ini. Berdiri di posisi yang digariskan. Kemudian menuju ke tempat gadis yang berpura-pura mati yang bersembunyi di samping. Memberinya sinyal. Gadis itu langsung menekan tombol. Para bos langsung pergi. Mereka bertiga keluar dari kotak kosong. Gadis cantik dan Jae-sung sangat senang dan saling berpelukan. Dan Rina tertipu. Pergi dengan marah. Paman segera mengejarnya, menjelaskan situasinya dan meminta maaf. Juga mengatakan bahwa dia sebenarnya berusia 45 tahun. Membuat Rina lebih tidak bisa menerimanya. Pamannya juga berusia 45 tahun. Hingga sang paman ikut ambil bagian dalam film tersebut. Sebelum menutup film, naskah itu diubah untuk menyatakan cinta kepada Rina. Saya ingin menghapus kenangan masa lalu. Mengambil status sekarang untuk bersamamu. Rina akhirnya memaafkan paman itu.
Tapi pamannya benar-benar menyerah. Status pembunuh teratasnya menjadi koki bersama Rina. Hidup bersama dengan bahagia. Apapun statusnya, sebagai pembunuh kelas atas dan tinggal di mansion. Atau seperti Jaesung yang tinggal di kelas bawah. Orang yang bekerja keras bisa mencapai kebahagiaannya sendiri.